Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak bosan kita memanjatkan syukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, semoga kepada kita selaku umatnya insyaallah hingga yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pagi ini insyaallah kita akan membahas masih dalam kitab Nasail Ibad. Sekarang tema yang akan kita bahas adalah 9 induk kesalahan. Saya bacakan hadisnya. Maaf, ini bukan hadis ya. Auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran fit Taurah, inna ummahatul khotaya thalathun, al-kibru wal hasadu wal hirsu, fanasha'a minha sittatun fasirna tis'ah. Al-ula minas sittah ash-shiba'u wan naumu wal rahatu wa hubbul amwali wa hubbul thana'i wal mahmadati wa hubbur riyasah. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa bin Imran di dalam Taurat, sesungguhnya induk segala kesalahan itu ada 3. Yang pertama adalah al-kibru, sifat sombong, wal hasadu, sifat hasad, iri dengki, wal hirsu, sifat tamak. Fanasha'a minha sittatun, maka kemudian menjadi berkembang atau dari 3 induk sifat, induk kesalahan tersebut menjadi tumbuh 6 sifat yang lain, maka kemudian menjadi 9. Fasirna tis'atun, maka menjadi 9. Al-ula minas sittah, dari yang 6 tersebut adalah yang pertama asyiba'u, terlalu kenyang. An-naum, banyak tidur. Ar-rahah, nyantai-nyantai, malas menerima hal yang berat. Wa hubbul amwali, kemudian cinta terhadap harta. Wa hubbus thana'i, cinta dengan pujian. Wal mahmadati, wa hubbus thana'i wal mahmadati, cinta dengan pujian atau sanjungan. Wa hubbur riyasah, cinta terhadap jabatan. Hadirin rahimakumullah. Ya, jadi kalau kita perhatikan ini dari makalah ini atau perkataan ini, sejatinya adalah induk dari kesalahan itu 3. Nanti dari 3 ini kemudian ya menurunkan sifat yang lain yang juga buruk. Ya, jadi kalau orang sudah punya 3 sifat ini, kemungkinan dia punya sifat buruk yang lain itu besar. Dan sesungguhnya bisa jadi tidak hanya 9 sebenarnya, kan, tapi ini menjadi menjadi satu pola ya, pola dasar lah ya. Jadi kalau orang sudah punya 3 sifat buruk, pertama tadi ummahatul khotoya namanya,
induk segala kesalahan, maka biasanya akan muncul sifat-sifat yang lain yang 6 tadi. Gitu. Baik, kita mulai dari yang pertama, sifat sombong ya. Dijelaskan di sana dalam kitab tersebut mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamdhun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh jamaah ya, jamaah itu berarti rawahu jama'atun minhum ya. Jadi kebanyakan para ulama hadis yang meriwayatkan hadis ini, jumlahnya banyak ya. Salah satu di antara mereka adalah Muslim dalam kitab sahihnya, dan hadis ini berasal dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-kibru batarul haq wa ghamdhun nas. Kesombongan itu batarul haq, menolak al-haq, kebenaran. Di sifat sombong itu yang akan muncul adalah dua hal. Yang pertama adalah menolak setiap bentuk kebenaran. Jadi sombong itu tidak fisik sebenarnya. Maksudnya kita seringkali mendefinisikan sikap sombong adalah sesuatu yang orang jalan dengan keangkuhan misalkan dan seterusnya. Tidak dalam bentuk itu yang paling penting. Yang paling penting adalah pertama, orang itu selalu menolak kebenaran. Ya, baik tentu yang kebenaran yang berasal dari Allah yang utama. Baru kemudian kebenaran yang datang ya, dari manusia misalkan. Setiap kebenaran, setiap ajakan kebaikan misalkan yang disampaikan kepada kita ya, tapi kemudian ada penolakan dari kita, itu sudah indikator bahwa orang tersebut adalah punya ciri-ciri kesombongan itu. Ya. Wa ghamzun nas, dan dia selalu meremehkan orang lain, meremehkan manusia. Ya. Bentuk meremehkan itu ya sangat banyak. Ya, tidak menganggap penting orang lain. Ya, orang lain dirasa apapun yang keluar dari lisan dia misalkan, ya, tidak perlu didengarkan misalkan. Merasa dirinya itu sudah lebih baik dibanding orang lain. Makanya di sini ada kalimat yang lain atau penjelasan yang lain disebutkan, raddul haqqi wa ihtiqarin nas wa man nadhara ila nafsihi bi aini ta'zimi wa ila ghairihi bi aini al-istisghar fahuwa minal mutakabbirin. Hadis ini dijelaskan dalam kitab Nashihul Ibad. Sifat tadi al-kibru batarul haq wa ghamzun nas itu adalah kesombongan yang nantinya mendatangkan sifat menolak kebenaran dan meremehkan manusia itu raddul haqqi wa ihtiqarin nas. Menolak kebenaran dan kemudian melecehkan orang lain. Ya. Menghina orang lain. Ya. Itu ya. Menolak kebenaran dan menghina orang lain. Wa man nadhara ila nafsihi, barang siapa yang melihat kepada dirinya bi aini ta'zim, dengan kacamata kesombongan, keangkuhan, yang menganggap dirinya itu lebih baik, lebih mulia, lebih hebat secara status sosial misalkan. Wa ila ghairihi, tapi dia melihat orang lain dengan apa? Bi ainil istisghar. Tapi dia melihat orang lain dengan kacamata rendah atau dengan
ya pandangan yang rendah orang lain. Saya lebih hebat, saya lebih ini misalkan. Ya, orang lain itu rendah. Jadi menganggap dirinya itu ya dengan dengan kacamata ta'zim, ya. Itu semacam kesombongan, membesarkan dirinya, sedangkan menganggap orang lain itu lebih rendah dibanding dirinya, itu sudah karakter minal mutakabbirin, orang-orang sombong. Itu saja sebenarnya secara sederhana, ya. Jadi nggak mesti sifatnya tadi orang jalan ya dada membusung, kita kan ilustrasinya selalu seperti itu. Jangan-jangan dadanya emang modelnya begitu gitu ya. Jadi jangan dia salahin dadanya gitu. Tapi kalau dia secara fisik ya seperti itu, ternyata orangnya sangat ramah sama orang, ya orangnya kemudian ya tidak menganggap orang lain lebih rendah statusnya, hartanya, apapun, maka orang tersebut tidak disebut sombong. Tapi kalau dua ciri ini sudah muncul, ya, menolak kebenaran, meremehkan orang lain, melecehkan orang lain, menganggap dirinya lebih dibanding orang lain, dan menganggap orang lain itu lebih kecil, lebih rendah dibanding dirinya, udah itu indikator yang sangat kuat. Padahal dalam hadis disebutkan, sekecil apapun benih-benih kesombongan itu tidak boleh ada dalam diri kita. Sekecil apapun itu. Ya. Kalau bicara ahli ibadah, iblis ahli ibadah. Ya, iblis itu ibadahnya paling panjang. Termasuk ibadahnya paling panjang. Ciptakan sebelum Adam. Kalau bicaranya itu, ya, ibadahnya luar biasa. Kecerdasannya juga luar biasa. Tapi lantaran tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Dengan ada kesombongan pada dirinya. Bagaimana jawaban iblis ketika diperintahkan? Adam ketika dia mengakui kesalahannya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengakui dia kesalahannya, kalau saya itu pernah berbuat salah. Ya Allah, maafkan saya ya Allah. Jangan sampai saya jadi orang yang merugi gara-gara Engkau tidak memaafkan saya. Adam pernah melakukan salah, tapi kemudian dia mengakui kesalahannya. Tapi iblis, dia sombong terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bagaimana jawaban iblis? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Wah, dia udah bicara tentang status diri dia. Allah menciptakan Adam dari tanah, sedangkan saya dari api. Baju saya mereknya ini, dia cuma secondan. HP dia itu udah benih-benih kesombongan. Dia mah cuma lulusan apa, SD juga nggak kelar, apalagi SD-nya SD Impres. Saya itu sekolahnya tinggi. Ya, karena di lantai 5 tinggi, dia di lantai bawah rendah. Nah, kalau sudah ada benih-benih itu dalam diri kita, meremehkan orang lain dalam bentuk apapun, paras wajah, ya, kepintaran, ya, apapun itu, ya, itu susah kita. Ya, makanya lawan daripada sifat kibr itu adalah tawadhu, rendah hati. Jangan kita udah lebih sering ke masjid nganggap orang lain yang jarang ke masjid itu solehan kita, itu jangan. Nauzubillah, sifat itu harus dijauhi. Ya. Karena ujung hidup kita itu kita nggak pernah tahu. Ya. Orang yang hari ini mungkin juga secara ekonomi lebih rendah dari kita misalkan, belum tentu nanti akan seperti itu terus. Ya, karena roda hidup itu berputar. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah pergilirkan itu. Ya, waktu, kehidupan, hari, sampai kehidupan kita pun dipergilirkan sama Allah. Orang yang hari ini misalkan
ya, dia itu baik, belum tentu nanti dia akan terus baik misalkan. Belum tentu itu. Tidak ada jaminan untuk itu. Ya, surga kita belum dijamin teman-teman semuanya. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ini yang pertama. Jadi hindari pada diri kita sifat sombong. Ini adalah induk daripada kesalahan. Kalau sudah punya sifat ini, pasti kita sulit untuk baik, ya, sulit untuk menganggap orang lain, ya, itu sama dengan kita pada dasarnya. Ya, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Gak boleh kita bilang dia lebih rendah, dia lebih jelek, dia lebih apa dan lain sebagainya, karena diciptakan kita semuanya dengan keadaan yang paling terbaik. Otak kita sama, fisik kita sama, ya. Dan Allah tidak melihat tampang kita, wajah kita, harta kita dan seterusnya. Yang Allah lihat sekali lagi adalah ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Ya. Allah enggak lihat paras kamu, enggak lihat fisik kamu, enggak lihat harta kamu dan seterusnya. Ya, tapi yang Allah lihat itu adalah qulubikum, yang dimaksud adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah enggak bedain itu. Orang Bangladesh, orang Indonesia, orang Jawa, orang Sunda, orang Lombok, orang Betawi, orang Allah enggak bedain itu semua. Yang Allah bedakan hanya ketakwaannya. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, induk daripada kesalahan itu adalah al-hasad. Ya. Ini sifat hasad ini sumber konflik, ya, sumber problem kehidupan kita. Ya. Disebutkan oleh Muawiyah radhiyallahu an, laisa fi khisal syarri a'dalun minal hasadi, yaqtulul hasidu qabla an yasid ilal mahsud, kama dzakara al-Mawardi fi adabid dunya. Kata Muawiyah radhiyallahu an, sebagaimana disebutkan oleh Mawardi dalam kitab Adabud Dunya, laisa fi khisal syarri a'dal minal hasad. Tidak ada kejahatan yang lebih parah dibanding sifat dengki, sifat hasad. Yaqtulul hasidu qabla an yasilal mahsud. Orang dengki itu bahkan dia bisa membunuh orang yang didengkiinnya sebelum orang yang dengki itu sampai kepada orang yang didengkiinnya. Saking, ya, buruknya sifat dengki sama orang itu. Ya, yaqtulul hasidu qabla an yasilal mahsud. Saya dengki sama jenengan misalkan, ya, sampai perumpamaannya itu saya bisa ngebunuh jenengan bahkan sebelum saya sampai kepada jenengan. Itu gara-gara ada sifat dengki pada diri jenengan atau pada diri saya. Itu jeleknya itu. Ya. Makanya di antara hadis yang Rasulullah sampaikan, ya, untuk menyudahi atau menguatkan, ya, kaum muslimin di zaman itu, ya, di Haji Wada, Rasul menyampaikan simpul-simpul ukhuwah, simpul-simpul persaudaraan, pentingnya persaudaraan. Dan di antara hadis yang beliau sampaikan, wala tahasadu wala tabaghadu, jangan kalian saling dengki sesatu sama lain. Itu problem. Susah melihat orang lain, ya, senang, dan senang melihat orang lain susah. Itu sifat hasad. Susah dia lihat orang lain senang. Selalu aja dia lihat orang lain senang tuh bawaannya jengkel aja udah. Alah. Ya. Baru rajin orang sholat dibilang tumben kamu rajin. Aduh. Ya, udah rajin orang sholat kemudian paling juga ada aja gitu. Karena hasad. Orang baru beli mobil baru, paling ngutang. Ada aja yang karena dia memang bekal atau
modal dasar dalam sifat itu memang sifat nggak seneng sama orang, udah nggak seneng dia. Makanya hadisnya itu sangat keras ya. Iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al hatab. Hati-hati atau jauhkan sifat hasad, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Hati-hati atau jauhi sifat hasad. Fa innal hasad ya'kulul hasanat. Sifat hasad itu bisa memberhangus kebaikan yang kita lakukan. Kama ta'kulun nar al-hatab, sebagaimana ya, menghanguskan ya, api terhadap apa? Terhadap al-hatab itu kayu. Habis. Gibahin orang itu muncul gara-gara hasad itu. Gibahin orang itu gara hasad. Ya, nauzubillah. Ya, semoga kita terhindar. Ya. Jauh dari sifat ini. Makanya orang-orang begini nggak tenang hidupnya, susah. Padahal di antara kehidupan ini yang bikin kita bahagia dua katanya. Seorang ulama bilang dua. Udah, kamu punya sifat dua ini udah nggak pernah takut dengan dunia, kamu akan bahagia. Yang pertama saya sering bilang, ats-tsiqatu billah, sifat percaya sama Allah, yakin sama Allah, trust sama Allah. Udah kalau trust itu udah nggak ada. Nanti Allah ngasih rezeki nggak ke saya besok? Nggak ada begitu. Hatta Allah nggak ngasih pun dia trust. Oh emang ini jatah saya belum segitu gitu. Sifat trust itu begitu. Sifat yakin itu begitu. Nggak tuh sampai harus ya pasang CCTV di rumah gara-gara takut istrinya selingkuh. Nggak perlu. Karena dia trust dengan istrinya. Ya, nggak perlu apa-apa ditelepon terus gitu. Ngapain kamu? Ya, duduk di mana kamu? Sama siapa kamu? Wah, repot Mas Wiro begitu. Ya. Pusing kita juga. Jadi nggak tenang hidup kita. Tapi kalau kita udah yakin saja sama Allah setiap, pokoknya tugas saya ibadah saja sama Allah. Udah, perkara Allah mau ngasih nggak ngasih itu urusan Allah. Gitu aja udah, yakin. Ya. Yang kedua tuh sifat yang bikin kita bahagia itu kita nggak sibuk sama penilaian orang, udah wal ya'sal ya anin nas gitu ya. Udah kita tenang aja, orang mau ngomong apa gitu ya. Tapi kalau kita sibuknya cari penilaian orang, wah capek itu ya. Karena orang selalu saja kadang-kadang kita sudah baik saja itu masih menilai kita buruk. Udah baik aja masih menilai kita buruk gitu. Ya, apalagi kita berbuat buruk, nambah jelek lagi di hadapan orang. Gitu. Kebaikan yang sedikit ya kadang-kadang juga bisa kalah. Apalagi banyak juga begitu. Ya, apalagi kalau kita berbuat buruk, wah udah buruk semua kita. Seakan-akan nggak pernah berbuat baik. Makanya juga dalam konsep keluarga itu yang penting kita tuh diantara kita bisa langgeng sama istri kita, jangan kita itu mengingat-ingat keburukan, tapi yang harus kita banyak ingat itu adalah kebaikannya. Kecuali kalau keburukannya itu sangat fatal dalam sebuah pernikahan. Yang ketiga, ini juga adalah pokok ya dari kesalahan. Yang ketiga adalah al-hirsu, sifat tamak. Kita udah bahas pada pertemuan yang sebelumnya itu. Ya, sifat tamak ini luar biasa. Jadi di antara kemarin gitu kita sempat bahas orang ya itu akan disiksa di dunia gara-gara dia cinta sama dunia itu, salah satunya adalah orang yang dia tamak dan dia nggak pernah cukup. Ya. Jadi kalau tadi al-hasad lawannya husnuzon, sifat positive thinking kepada orang. Ya. Jadi kalau kita mau hilang dari sifat hasad itu harus selalu husnuzon sama orang. Yang ketiga al-hirsu, sifat tamak itu lawannya qanaah.
merasa cukup, selalu bersyukur. Maka kita tadi saya bilangkan tadi malam ketika musyawarah itu, ya, problem kita itu kita seringkali berpikir tentang apa? Tentang apa yang kita bisa makan besok, apa yang akan kita dapat besok, rezeki kita besok seperti apa. Itu lelah, kita berpikir seperti itu lelah. Seharusnya yang kita pikirkan itu adalah, yuk kita syukurin apa yang sudah Allah kasih sekarang. Itu aja udah. Insya Allah bisa lebih tenang hidup kita. Gak ada kepanikan-kepanikan yang berlebihan. Maka muncullah penyakit itu yang disebut sekarang dengan istilah overthinking itu. Over itu artinya berlebihan, thinking itu berpikir. Berarti orang terlalu berpikirnya berlebihan. Nanti saya gimana? Itu padahal berpikir hal-hal yang sifatnya nanti itu kan kuasa Allah sebenarnya. Itu domainnya Allah, wilayahnya Allah. Tugas kita sebagai manusianya ikhtiar saja. Dan ikhtiarnya bukan juga harus harus seperti orang, bukan. Semampu yang kita bisa. Ya, karena modalitas orang beda-beda. Ya wajar dia orang kaya, punya uang lebih. Ikhtiarnya begini. Kita misalkan dengan kapasitas yang kita miliki hari ini, ya sudah dengan cara itu yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Ya. Makanya di sini disebutkan ya oleh Malik Ibnu Dinar rahimahullah, idza saqama al-badan lam yanja fihi ta'am wala syarab wala naum wala rahah. Kadzalika al-qalb idza ghalaba 'alaihi hubbud dunya lam tanfa'hu al-mau'izah. Akhrajahu Ibnu Jauzi fi Sifatis Safwah. Ya, disebutkan dalam kitab Safwatus Saffah, ya, dikutip oleh Ibnu Jauzi perkataan Malik Ibnu Dinar. Kata beliau, idza saqamal badan, kalau badan itu sakit, lam yanja fihi ta'am, maka enggak akan ngerasa nikmat itu. Makanan, minuman, tidur, istirahat itu enggak ada nikmatnya karena badannya sakit. Begitu juga hati. Kadzalikal qalbu idza ghalaba 'alaihi hubbud dunya, ketika hati itu sudah condong terhadap dunia berlebihan, cinta terhadap dunia, lam tanfa'hu al-mau'izah, enggak ada manfaatnya nasihat. Nasihat enggak akan pernah bermanfaat, enggak masuk itu. Ya, kita mau ngomong apa aja enggak masuk. Kebaikan itu susah dilakukan. Ya, gara-gara sifat tamak tadi yang muncul pada diri kita. Ya. Jadi rahimakumullah, maka dari 3 sifat ini, ya, al-kibrul hasadul hirsu, itu bisa melahirkan, menumbuhkan sifat jelek yang lain pada diri kita. Yang pertama itu adalah, atau dari 6 itu yang pertama asyiba, terlalu kenyang. Akhirnya kita tuh apa-apa terlalu kenyang berlebihan sehingga kita malas beribadah, ya, dan seterusnya. Yang kelima itu an-naum, ya. Ini juga satu kesalahan. Jangan banyak tidur, jangan terlalu. Allah kasih waktu-waktu, ya. Wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna al-laila libasa, ya. Allah jadikan waktu-waktu itu sudah pada tempatnya secara proporsional. Kita gunakan sebaik mungkin. Siang untuk bekerja misalkan, kemudian malam untuk, ya, beristirahat. Jangan tidurnya lebih banyak. Ya, yang terjadi juga nanti penyakit-penyakit generatif itu akan muncul, ya. Istilahnya begitu, penyakit generatif. Ya, obes termasuk ini. Ya, obesitas itu penyakit yang berbahaya sebenarnya. Ya, kemudian ya banyaklah ya, itu ya, nanti tanya sama ahlinya itu. Ya, banyak tidur ini termasuk keliru, ya, kesalahan. Kemudian yang keenam, ya, dari 3 sifat itu muncul ar-rahah. Ar-rahah itu rehat diartikan. Tapi kata dalam kitab Nasil Obat disebutkan zawalul masyaqqah. Malas menerima hal yang berat. Ya. Ini juga problem. Kalau kita punya sifat ini problem. Ya, sama halnya kita itu
seringkali punya sifat kadang-kadang punya masalah nggak mau diselesaikan, akhirnya lari dari masalah. Itu juga problem itu. Ya, susah hidup kita kalau begitu terus. Saya punya kenalan itu menikah sampai berkali-kali. Ya, nggak tahu hobi atau bagaimana. Ya, kebiasaan. Ya, nikah yang pertama gagal, nikah yang kedua gagal, yang ketiga gagal lagi. Dan kecenderungannya, ya, ujian itu kalau kita misalkan tidak bisa selesai atau tidak bisa menyelesaikan ujian yang ada yang Allah berikan, itu juga kita nggak bisa lulus dari ujian yang lain tuh. Kecenderungan seperti itu. Makanya agama kan bilangnya fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faraghta fansab itu maknanya apa? Ya, kalau punya masalah selesaiin, karena nanti ada masalah baru. Kalau caranya benar menurut Allah, pasti selesai insyaallah. Menurut Allah ya. Jangan menurut kita atau menurut orang lain. Atau menurut ahli masalah gitu, bukan. Tapi menurut Allah, karena rumusnya sudah ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Jadi yang keenam, ya, sifat salah, dan ini bagian dari induk, tapi tadi saya sebutkan turunan dari 3 pokok. Yang pertama adalah ar-rahah, ai zawal masyaqqah, malas menerima hal yang berat. Ya. Semoga kita terjauh dari sifat ini ya. Ya, dengan semua orang-orang yang bertanggung jawab insyaallah. Yang ke-7 adalah hubbul amwal, cinta terhadap harta. Ya. Ini juga adalah problem. Orang susah bersyukur dari hal yang sedikit karena cinta terhadap harta itu. Selalu menganggap harus besar. Padahal semua orang rezekinya sudah tertakar. Kalau bukan rezeki kita juga, ya nggak akan itu sampai. Ya makanya saya pernah berdiskusi dengan teman itu. Ya bisa teman-teman bisa nggak setuju dengan pendapat saya. Saya pernah berdiskusi dengan teman. Ya saya anggap teman saya lebih soleh dibanding saya. Ya. Jadi teman saya itu menyampaikan dia punya pengalaman spiritual. Dia rajin tahajud. Nah dia mengatakan bahwa rizkinya itu mudah karena tahajud. Coba dah sering tahajud. Nah saya ini yang nggak seperti itulah ya, tahajudnya masih bolong-bolong gitu ya. Saya bilang begini, antum jangan bersandar kepada kesolehan. Ya, kalau itu memang belum rezeki antum juga antum nggak akan dapat itu, kata saya. Berapa banyak orang yang baik juga begitu-begitu aja gitu. Ya, kalau mau sholat saja sudah. Ya. Kalau kita mau keluh kesah, sudah keluh kesah saja sama Allah. Nangis atas dosa kita silahkan. Ikhlas aja udah. Ya. Kita nggak pernah tahu Allah ngasihnya kapan. Udah terserah Allah aja gitu loh. Kalau nggak dikasih saat itu gimana? Protes kita. Atau ketika Allah kasih langsung kita bilang, wah segara-gara saya rajin nih tahajudnya nih Allah kasih. Oh jangan-jangan kita jadi sombong dengan ibadah yang sudah kita lakukan itu. Kalau saya begitu mikirnya. Jadi saya bilang, walaupun kalau kita hubungkan dengan ayat Al-Quran, ya benar-benar saja orang bertakwa pasti akan mendapatkan kemudahan, betul kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Ya kan kalau kita bertakwa kita akan mendapatkan kebenaran. Tapi kata saya, tawakal yang benar itu bukan terhadap proses yang kita lakukan, apakah itu ibadah ataupun yang lainnya. Tawakal yang benar itu udah pasrahnya sama Allah saja. Ikhtiar saja semampu kita. Ada orang yang nggak bisa melakukan tahajud gimana? Karena ibadah orang juga macam-macam. Ya, ibadah orang macam-macam, nggak mesti sama. Gitu. Kesolehan orang macam-macam, nggak mesti sama. Ya, ada orang yang bisa, ada orang yang nggak bisa. Ya, saya punya bapak itu nggak bisa dia puasa, nggak tahu kenapa. Mungkin bawaannya mau makan terus kali. Termasuk ibadah yang jarang dilakukan oleh bapak saya itu. Tapi tahajudnya luar biasa, nggak pernah putus itu.
Ya walaupun cuma 2 rakaat misalkan. Ya, sampai hari ini saya lihat. Ya, udah cuci darah itu seminggu 2 kali. Ya, kemarin sempat ngobrol sama saya. Kata beliau, kapan Bapak lulus ujian? 2 tahun udah jalan cuci darah, kata beliau. Ya, gitulah Pak hidup Pak. Nikmatin aja kata saya. Ya, setiap orang mau seperti yang orang rasakan, tapi belum tentu. Ya, dengan hal itu jauh lebih baik. Jangan-jangan dengan ujian yang Allah kasih ini, Bapak terus naik tingkat kata saya. Maka di antara apa kebaikan orang yang selalu mendapatkan musibah itu disebutkan oleh para ulama, itu adalah bisa jadi nanti ya hisabnya jauh lebih ringan. Ya, insyaallah orang diuji lagi, semoga hisabnya lebih ringan karena dosanya dihapus oleh Allah. Di antara kebaikan ya penyakit atau hikmah penyakit itu kan adalah apa? Allah gugurkan segala dosa. Makanya kalau kita datang ke orang yang sakit, itu kalimat yang disunnahkan untuk disampaikan kepada mereka apa? Tahurun insyaallah. Selain doa ya Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfihi antas syafi misalkan dan seterusnya, itu kalimat yang kita ucapkan ke mereka apa? Tahurun insyaallah. Maksudnya apa? Semoga Allah menggugurkan dosa kamu, bersih daripada dosa. Jadi nggak ada yang negatif dari Allah, itu semuanya baik dari Allah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Sayyidi Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan wa 'alaika bi ikhraji hubbid dinar wa dirham min qalbika hatta yasirani 'indaka bi manzilihi al-hajar wal madar. Sayyidi Abdullah Al-Haddad ya qaddasa sirrah menyebutkan 'alaika bi ikhraji hubbid dunya. Tinggalkan itu, keluarkan sifat hubbud dunya itu, hubbud dinar, cinta terhadap dinar, harta, dirham dari hatimu. Hatta yasirani 'indaka bi manzilihi al-hajar wal madar, sampai ya dia itu jadi batu dan jadi tanah, udah terpisah dari kita. Keluarkan itu. Seakan-akan dia jadi batu dan tanah, sesuatu yang enggak terlalu penting buat kita. Jadi biasa aja teman-teman ya. Teman saya kemarin cerita, wah kehidupan anggota dewan itu luar biasa. Ya, anggota dewan itu. Baru apanya kemarin belum masalah keluarganya. Udah habis 30 juta. Wah, pantesan ya mereka gaya hidupnya seperti itu. Ya. Saya cuma bilang begini. Semoga doain saya, semoga saya enggak silau dengan hal tersebut. Ini biasa aja teman-teman, lihat orang beli mobil biasa aja, lihat orang pakai ini biasa aja udah. Kenapa? Karena prinsipnya adalah kalau kita berpikir secara jernih, apapun yang kita gunakan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja udah. Kalau kita cuma dikasih HP yang biasa misalkan sama Allah, alhamdulillah. Semoga ini juga mengurangi hisab kita. Kalau mahal banget juga, bawanya apalagi seperti yang saya sampai udah mahal nggak ada pulsanya juga ribet juga itu. Ya, ribet juga itu. Ya, mahal doang gitu. Ya. Jadi biasa sajalah ya kita melihat hal-hal seperti itu. Tadi disebutkan di sini oleh Sayyidi Abdullah Al-Haddad, udah keluarkan dari hatimu cinta terhadap harta, dinar dan dirham. Ya anggaplah dia ya sehingga dia menjadi apa? Ya menjadi batu dan tanah. Yang ke-8 hubbus sana wal mahmadah. Senang dipuji, ini juga problem teman-teman. Gara-gara kita tuh senang dipuji, senang disanjung, baru kerja sedikit saja kalau nggak dipuji itu kayaknya gimana gitu. Tuh kalau nggak saya ngerjain nggak kelar itu, nggak dipuji kita, bilang terima kasih kayak gitu. Ditungguin itu nungguin apa? Bilang kita terima kasih. Gitu ya. Nggak usah kita kerjakan saja. Ya. Kita minta pujian hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Udah itu. Ya. Repot kita hidup tuh. Dan susah akhirnya kita hidup itu. Ya. Selalu kita mengharapkan pujian orang. Dan kita menguji orang pun nggak boleh berlebihan.
Maka Nabi sampai bilang kalau ada orang yang memuji kamu berlebihan itu ya lempar saja dengan pasir gitu. Nggak usah, kita biasa saja sama orang juga ya. Walaupun juga mengapresiasi itu penting ya pada anak kita, tapi tidak selalu dalam bentuk lisan ya. Selalu bilang terima kasih ya sama anak kita misalkan, itu sangat positif, luar biasa. Jadi anak yang sering mendapatkan pelukan ya itu akan tumbuh dengan kepercayaan dirinya. Sama juga anak yang selalu dibilang terima kasih. Makanya kalimat positif yang sering muncul kepada anak dan istri itu sumber kebahagiaannya luar biasa. Bahagianya cuman bilang kamu cantik banget gitu. Luar biasa itu. Ya, makan walaupun dimasakin kayaknya nggak enak, bilang aja enak banget. Subhanallah, kamu belajar di mana kamu? Ya. Jangan bilang cukup. Besok jangan masak lagi. Udah saya aja yang masak. Jangan gitu. Memuji itu penting, mengapresiasi itu penting, tapi jangan sampai kita jadi orang tuh yang kayaknya harus dipuji sama orang gitu ya. Sampai cinta pujian. Sebutkan di sini alaika bi ikhraji hubbil manzilah 'inda an-nas min qalbika hatta yastawi 'indaka madhuhum ya atau madhahum wa dhammahum. Alaika bi ikhraj, keluarkan itu dari hati kamu itu apa? Cinta, dipuji, dapatkan posisi apa? Di sanjung-sanjung sama orang. Udah keluarkan tuh dari hatimu sifat itu. Hatta yastawi 'indaka madhum wa dhammum. Sampai-sampai tuh kamu anggap biasa aja tuh, dipuji kayak mau diabaikan sama orang, dibenci. Maka sering kita dengar itu, tidak terbang saat disanjung, ya, tidak jatuh saat kita dibenci sama orang. Ya, itu biasa saja. Ya, itu yang ke-8, yang terakhir teman-teman, ya ini adalah sumber kesalahan juga, ya, adalah hubbur riyasah. Ya, cinta terhadap jabatan atau pangkat. Ini juga problem. Ambisius hidupnya. Ya, jadi di antara problem kita itu yang membuat kita susah bahagia, ya, dan bisa jadi di sumber kesalahan, sumber konflik juga dengan orang itu adalah ya di antara kita ada sifat itu. Ya. Sifat kompetitor itu bagus, ya, saling fastabiqul khairat, ya, dalam kebaikan, bersaing itu bagus, tapi jangan sampai itu membuat kita ya jadi ambisius berlebihan sehingga kita mencintai itu gitu ya. Di sini disebutkan alaika bi ikhraji hubbul jah 'indan nas min qalbika hatta yastawi 'indaka iqbaluhum alaika bi idbarhum fa inna hubbal jah adhar 'ala sahibihi min hubbil mal wa kilahuma yadullani 'ala ar-raghbah fid dunya, ya, dan seterusnya. Ya, jauhkan itu, buang dari hati kamu itu kecintaan terhadap jabatan, ya, pangkat, ya, di antara manusia. Anggap saja itu ya sesuatu yang biasa gitu. Ya. Orang mengapresiasi atau ngangkat kamu, ya alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Ya. Seperti itu. Fa inna hubbal jah adhar. Ini disebutkan ya dalam kitab Nasuhil Ibad. Fa inna hubbal jah adharru 'ala sahibihi min hubbil mal. Karena cinta terhadap pangkat, jabatan itu lebih jelek, lebih buruk, ya, daripada bagi orang tersebut min hubbil mal, dari cinta terhadap harta. Ya. Kerja kalau nggak jadi, ini saya belum hebat, nah, nggak usah, biasa saja. Kadang-kadang semakin nggak dikejar datang sendiri kok, tapi semakin dikejar semakin jauh dia. Akhirnya kalau kita sampai hubbul jah tadi atau hubbur riyasa, ya, sampai kita ambisius itu, ya, akhirnya menghalalkan segala cara itu dalam kerja tuh, sikut sana sikut sini, capek kan kita kerja begitu. Ya, pokoknya sudah kerja saja secara maksimal. Ya, kalau misalkan dilihat sama bos, kita kerjanya bagus. Kalau nggak ada bos, kerjanya jelek kita. Begitu akhirnya. Ya. Nah, ini lebih bahaya dibanding cinta terhadap harta sendiri. Wakilahuma, tapi keduanya, cinta harta
dan cinta terhadap riasa atau pangkat jabatan ini sama-sama apa? Yadullani ala raghbati fid dunya. Dua-duanya tanda orang itu senang terhadap dunia. Wa aslu hubbil jahi hubbut ta'zim. Orang yang dia itu ya punya sifat cinta terhadap jabatan atau pangkat itu adalah karena asalnya dia suka disanjung-sanjung. Itu. Fal 'azmah min sifatillah. Ya, padahal menyanjung membesarkan itu adalah sifat-sifat Allah. Amma hubbul mali fa asluhu hubbut tamattu'. Sedangkan orang yang cinta harta itu asalnya adalah cinta terhadap tamattu' bisyahwat. Suka dengan syahwat. Wa dzalika min sifatil bahaim. Dan itu adalah sifat dari siapa? Sifat dari hewan ternak. Jadi janganlah teman-teman ya, kita semuanya terhindar dari sifat-sifat ini ya, semoga kita dijauhkan. Ini udah kresek aja. Saya suruh berhenti apa? Ya, tenang Mas, tenang. Ya. Jadi itu saya ulang sekali lagi, semoga kita terhindar. Saya bacakan poinnya saja. Yang pertama apa teman-teman? Ya. Al-kibru apa? Sombong. Yang kedua hasad, ya. Yang ketiga hirs atau sifat tamak. Asy-syiba. Yang keempat apa itu? Ya, terlalu kenyang, ya. Yang berlebihan apapun enggak boleh ya. Ya. Kemudian yang kelima apa? An-naum, ya, jangan banyak tidur. Yang keenam ar-rahah atau sifat malas ya. Ya. Yang ketujuh adalah hubbul amwal, cinta terhadap harta. Yang kedelapan cinta pujian. Ya. Yang kesembilan terakhir adalah cinta terhadap jabatan atau pangkat. Dan semoga ini terhindar dari kita, biar hidup kita tuh lebih rileks, lebih tenang, ya, lebih bahagia, ya, terhindar dari sifat-sifat ini. Kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang menetapkan ketenangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, sebelum ke pertanyaan nggih, monggo Mas Bisma dan kawan-kawan dibagikan makanan dihidangkan sambil kita nunggu tim konsumsi. Mungkin dari jamaah semua ada yang ingin bertanya, monggo kita buka 2 pertanyaan. Ya, 2 pertanyaan cukup lah. Monggo. Oke, langsung 2. Monggo Mas yang depan dulu. Karena stres dari pekerjaan, faktor asmara atau lain-lain ya. Nah, yang saya tanyakan ini Ustaz, bunuh diri itu kan dosa besar. Apakah dari bunuh diri itu keluar dari status keislaman? Itu aja. Lagi langsung. Monggo Mas. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, untuk membedakan sifat untuk membedakan sifat ingin dipuji orang dengan sifat ingin menjaga marwah kita, karena mungkin kewajibannya kita apa Pak? Walaupun agak bingung Pak. Ya paham Pak. Baik, yang pertama adalah bunuh diri. Ini satu dosa besar teman-teman. Jadi jangan sampai terpikir dalam pikiran kita itu untuk melakukan itu. Ya, walaupun tidak sampai itu, tidak sampai orang kufur ya. Ya, tidak sampai menjadi kufur orang tersebut. Ya, tapi ini satu dosa besar ya. Ya, jangan sampai kita
terpikirlah walaupun kita stres ya. Makanya saya pernah bilang ya, semoga stresnya kita tetap sama Allah gitu ya. Kalau kita ada sama Allah, insya Allah pasti akan lebih mendapatkan ketenangan. Nah, karena orang itu kemudian mengharapkan sesuatu instan, ya, jadinya kemudian juga dia berpikir solusinya bisa instan. Akhirnya ketika dia nggak mendapatkan solusi dengan cepat, juga dia sibuk dengan persepsi orang terhadap dirinya. Itu kan kadang-kadang begitu ya. Ya, label orang terhadap diri gitu, label orang terhadap kita gitu, penilaian orang. Kita kan kadang begitu problemnya. Kalau saya misalkan begini-begini aja hidup saya, nanti orang menilai saya seperti apa? Orang ngomong ya. Jadi kadang-kadang omongan tetangga lebih pedas dibanding sambal gitu ya. Ya, wah, akhirnya udah kita lagi ada problem, stres lah bertambah sampai kita kemudian mengambil cara-cara instan dan kita bunuh diri gitu ya. Jangan sampai pernah kita lakukan hal tersebut karena termasuk dosa besar dan itu otomatis memasukkan kita ke dalam neraka. Balasan itulah yang akan didapatkan oleh mereka. Tapi kalau sampai membuat mereka itu riddah seperti posisinya riddah atau murtad dari agama, saya kira tidak ya, seperti itu. Ya, ada harapan lah ya, seperti itu. Tapi jangan sampailah ya kita tuh, ya, tempo hari misalkan ada yang stres di atas tuh, wah kasihan juga yang ngurusin aja kasihan. Kita ngelihatnya juga udah kasihan gitu ya. Ya pokoknya teman-teman ya, dengan segala dinamika kerja ya, ya saya bisa pahami juga lah ya, dinamika kerja di Korea itu nggak sama dengan di kita misalkan, ya prinsip pali-pali, ya tidak ada apresiasi, ya kan, gaji lama sama baru aja sama, mungkin juga itu udah kesel juga, sama baru datang. Tapi buat apa? Makanya kita kalau berharap persepsi orang susah, yang penting kita bersyukur aja udah gitu. Insya Allah itu akan lebih menenangkan kita gitu. Alhamdulillah dapat kerja, udah gitu aja teman-teman ya. Nggak usah menargetkan, wah saya harus 4 meter, aduh pusing mas, bener dah, pusing. Saya itu mas, demi Allah ya, demi Allah saya sampai hari ini nggak pernah mikir harus berapa dapat gaji saya. Anak udah 6, hidupnya makin lama makin besar, tapi saya udahlah, Allah kasih sekian ya udah, masa sih Allah nelantarin, nggak mungkin. Yang penting saya benar aja udah selesai, caranya benar ya, dekat sama Allah, berusaha walaupun kita tuh kan naik turun ya udah, yang penting berusaha terus aja baik gitu, walaupun kadang-kadang masih naik turun gitu, mungkin lebih banyak turunnya kita, lebih banyak dosanya atau kadang-kadang gitu, tapi ya udahlah terus aja kita berusaha. Ya balik lagi ke Allah, minta maaf lagi sama Allah, ya Allah maafin saya ya Allah gitu. Biar kita tuh hidup tuh enak gitu. Ya. Yang penting kan ketenangan itu kan. Itu jadi ya pasti kerja di sini bikin stres, pasti itu. Tapi makanya saya sering bilang, dan mungkin saya juga agak cerewet sama pengurus gitu ya. Kalau ada pengurus yang 1 bulan, 2 bulan nggak pernah kelihatan, tegur lah atau ingatkan betapa pentingnya datang ke masjid. Itu luar biasa teman-teman. Kita tuh kayak di padang pasir dapat oase gitu. Tapi kalau kita jauh, takut. Di luar sana itu luar biasa. Korea ini itu punya sistem semuanya bebas teman-teman. Yang penting dapat izin. Udah gitu aja di Korea itu. Minuman keras boleh. Perempuan gampang. Tadi malam saya ditelepon sama perempuan gak jelas, saya langsung blokir itu. Benar itu ya, ditelepon, ini kata saya siapa ini, wow, minta dipoligami kalau perempuan baik, kalau perempuan gak baik gimana gitu ya, minta diwegin ya, gak jelas kan perempuan kayak gimana gitu. Nauzubillah ya. Hati-hati teman-teman, pokoknya jangan jauh dari kebaikan. Kita susah berbuat baik, tapi minimal carilah tempat baik, semoga itu menular jadi baik kitanya. Gitu.
Gitu. Tapi kalau kitanya udah susah baik, kitanya makin menjauh dari kebaikan, ya udah makin susah kita baiknya. Gitu. Ya, yang kedua, ya bagaimana tadi membedakan antara sifat ingin dipuji orang ya, dengan sifat ingin menjaga marwah. Udahlah hidup nggak usah pun pusing jaga marwah apa, pusing minta dipuji, udah jangan begitulah hidup tuh lah. Pokoknya udah berbuat aja yang baik, udah selesai. Ikhlas karena Allah. Orang lain mau muji mau kagak. Kalau udah ada benih-benih itu udah jelek itu kita tuh. Nggak tenang hidup kita. Ya. Udah kita bantu orang ya bantu. Nggak bisa bantu mohon maaf, selesai. Kita paksa-paksa bantu tapi kita nggak bisa juga, akhirnya kan jadi beban buat kita sendiri. Ya, apa yang bisa saya bantu? Ya, kemudian orang lain itu nggak mengapresiasi kita sama sekali, ya sudahlah. Kalau kita masih berpikir orang itu makasih Pak, ya kayak begini aja misalkan, Pak Edi ngasih ke saya nggak bilang terima kasih, Ustadz terima kasih. Itu kan itu kita juga mungkin mikirnya gini aja, oh mungkin Ustadznya lupa kali, udah selesai. Gitu. Ya. Jadi saya kira itu problemnya adalah di ini Mas ya, keikhlasan Mas. Ya. Jadi ikhlas itu memang udah bersih aja, udah nggak ada tendensi, nggak ada pikiran macam-macam. Yang kita kejar itu kalau hidup ridho Allah saja udah selesai. Ya, nggak usah sibuk ya Mas. Ya, udah nggak usah sibuk nyari-nyari itu, nyari-nyari Mbak Puji, nyari-nyari Mbak Marwah, itu nggak usah lah. Ya, mau ngapain gitu kan? Udah hidupnya udah orang mau apa kayak sama kita biarin aja gitu. Saya udah begitu sekarang, alah orang bilang saya apa kayak terserah aja lah gitu. Ya, kalau kita pusing mikirin begituan lama-lama, ya itu ya teman-teman, saya kira cukup karena waktu yang membatasi kita semuanya. Ya kita selalu berdoa kepada Allah. Ya mungkin sekarang kita tutup sama-sama dengan berdoa ya. Ya kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya semoga Allah senantiasa menguatkan setiap langkah-langkah kebaikan kita. Ya dan Allah selain menguatkan juga selalu memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang ikhlas, yang istiqamah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan raziqin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Karim, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Tsabbitna bil iman, tsabbitna bil ta'ah, tsabbitna bil ikhlas, tsabbitna ya Allah ya Rahman ya Karim fit ta'ah. Ya Allah kuatkan kami dalam kebaikan di tempat ini ya Allah. Kuatkan kami dalam segala amal saleh ya Allah, ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah istiqamahkan kami dalam setiap kebaikan yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa ikhlas melakukan apapun yang Kau perintahkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah kami semua bersaudara di sini ya Allah. Allahumma ja'alna ukhuwatan islamiyatan qawiyatan. Kuatkan ukhuwah kami sesama kami di sini ya Allah. Jauhkanlah dari permusuhan, jauhkanlah dari pertengkaran, jauhkan dari salah pahaman ya Allah. Ya Rahman ya Karim, jadikanlah rizki yang kami peroleh senantiasa barokah ya Allah, halal thayyib ya Allah, dan penuh dengan keberkahan. Jadikanlah anak-anak kami mendapatkan rizki yang kami peroleh ya, menjadi anak yang salih ya Allah dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.